Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nala Ironisha Ramadhani dengan NIM 114230072. Jadi di sini saya akan memberi tutorial untuk acara ke-8 ini. Jadi pertama kita akan buka aplikasi Global Mapper, lalu kita open data file. Lalu ini kita masukin aja file dari drive yang udah dikasih, yaitu medium yang dem tebing breksi. Ini kita open aja. Terus kalau udah ini bisa kita klik kontur. Terus untuk kontur interval, ini kita ubah jadi 1. Terus kita ke contour bounds. Lalu untuk current projection ini diklik aja. Lalu kita oke. Lalu kita tunggu sebentar. Nah ini kalau udah begini, ini kita bisa klik kanan. Terus ini kita bisa klik layer. Terus kita pilih yang export layer. Checklist yang generate control lalu kita oke aja. Untuk formatnya ini kita pakai save file lalu kita klik oke. Lanjut untuk di sini kita pilih export line, sini kita select file aja. Terus ini kita simpan sesuai dengan acara. Terus ini kita kasih nama kontur breksi. Breksi lalu kita save. Lalu kalau udah ini bisa kita oke aja. Lanjut kalau udah ini bisa kita color scene lalu kita pilih buat yang blank. Lalu ini kita bisa klik kanan aja terus in properties. Lalu kita ubah koordinasi 49S, apply dan oke. Lanjut ini bisa kita add data. Terus ini bisa kita masukin eh, file dari dem. Lalu ini kita add aja. Lalu selain itu kita juga masukin kontur yang udah di add di global mapper tadi. Lalu ini kita masukin aja, ini kita add, dan dia jadinya bakal seperti ini. Kalau udah masuk, ini bisa kita pindahin urutannya. Jadi yang paling bawah ini yang orthopraxy, yang dem. Lalu kalau udah, buat ini bisa kita klik kanan, kita ke properties, terus kita ke base height, terus pilih yang plotting custom, terus ini kita masukin data dem brexinya. Terus ini buat offset, ini kita ubah 1. Lalu apply, lalu oke. Nah, lalu lakuin hal yang sama buat yang di ortho sama yang di konturnya. Kita masukin aja, add, terus ini sama pakai 1. Lalu apply, lalu oke. Bisa kita zoom to layer aja. Nah, dia ntar jadinya bakal terlihat seperti ini. Lalu kalau udah, ini kontrak kita ubah aja warnanya. Jadi electron gold. Dengan ketebalannya 1, lalu oke. Ntar ini jadinya bakal muncul seperti ini. Lalu untuk layer contour sama dem, ini bisa kita unchecklist saja. Terus kita pilih katalog. Terus untuk folder folder acara, ini bisa kita lanjut. Kalau udah, ini bisa kita klik aja. Terus ini bisa kita klik new. Kita klik new. Terus, nah lalu kita pilih save file. Terus, ini kita kasih nama batas admin. Lalu ini kita pilih jadi polygon. Lalu buat koordinasi sistem ini kita sesuaikan lagi. Lalu kita oke aja. Lalu dari file batas admin tadi, ini bisa kita pindahin ke folder sebelahnya. Terus ini bisa kita klik kanan, edit feature, lalu start editing, continue. Lalu kita pilih create feature, kita klik yang batas admin, lalu kita plot aja. Jangan lupa buat batas admin ini sama kayak step-step yang tadi, kita masukin base height, terus kita masukin dem, lalu elevasinya 1. Nah kalau udah dia bakal jadi seperti ini. Lalu ini kita ganti filenya jadi no color, terus outline, ini kita ganti jadi warna merah, dengan ketebalan 2. Ntar dia jadinya bakal seperti ini.
Lalu kalau udah nih bisa kita save aja. Lanjut, ini kita masuk ke global map lagi, terus kita open data file, lalu kita masukin file dem, terus ini kita yes saja, terus kita oke. Ini di oke. Nah, dia tampilannya bakal terlihat seperti ini. Lanjut, kalau udah, ini kita bisa ke tools, terus kita bisa ke configure, terus kita ke projection, terus ini kita pilih ininya, itu 49S. Jadi untuk projection itu pertama kita ubah jadi UTM dulu nih. Kalau udah baru ntar kita masukin zonnya yang minus 49S. Terus untuk datanya kita pilih aja, terus kita apply, lalu oke. Lanjut ini bisa kita buka file, terus kita ke export, terus ke export elevation grid format. Terus ini kita setting jadi axis grid. Ini kita cari aja axis grid, terus oke. Nah, terus untuk ini kita ke export bond, terus draw box, lalu pilih area yang terlihat dari zona merah ke hijau yang ada perbedaan ketinggiannya. Lalu kita oke aja. Ini kita pilih yang current projection, lalu ini bisa langsung kita oke aja. Terus kalau udah ini bisa kita save. Lalu ini kita bisa save aja. Terus kita tunggu. Kalau udah, ini kita bisa pindah ke software berikutnya. Lanjut, ini kita ke server. Kalau udah kita buka file, terus kita open. Terus untuk ini kita pilih yang on file. Kalau udah kita masukin file XYZ yang udah dibikin, terus kita open aja. Lanjut kalau udah kayak gini, kalau udah begini ini bisa kita oke aja. Kita tunggu dan akan muncul data-data koordinat seperti ini. Lanjut ini bisa kita ke file, terus kita ke save as. Terus ini kita ubah jadi PLN, Current Software. Terus kita kasih nama, ubah namanya jadi PLN. Terus ini bisa kita save. Kalau udah ini kita pilih grid, terus kita ke data. Lanjut ini kita masukin PLN. Terus ini kita open aja. Dan ini kalau udah muncul kayak gini, ini dipastikan lagi X itu kolom A, Y kolom B, terus untuk Z itu kolom C. Kalau udah sesuai ini kita oke aja. Ini kalau udah begini, ini bisa kita close aja. Terus kita ke plot 1, lalu kita klik kanan, page setup. Untuk paper size kita ubah jadi A3, orientation landscape. Terus kalau udah kita oke aja. Terus kalau udah kita ke map, new, lalu kita pilih yang counter map. Lalu kalau udah ini kita bisa masukin file PLN, kita open aja. Ntar kalau udah begini, lanjut kita pilih yang red axis, terus di bagian property manager, ini kita cari bagian label lalu kita klik show. Kalau udah ini angle-nya ini bisa kita ubah, itu jadi 360. Terus untuk font properties, bisa kita tambahin aja. Terus kita pilih ini jadi tone Roman. Lalu untuk size-nya 10. Ya, untuk size-nya udah 10. Lanjut, kita ke left axis, terus scroll ke bawah, pilih label, tulis yang show. Terus ini bisa kita ubah lagi angle-nya jadi 360.
Untuk warna properties, ini kita ubah lagi jadi Times New Roman. Untuk size itu sama-sama 10. Lanjut, kita ke top axis. Terus ini untuk labels, sama kayak tadi kita klik show. Lalu untuk font kita ubah jadi Times New Roman dengan size 10. Terakhir untuk di bottom axis, kita ke label di checklist. Fontnya kita ubah jadi Times New Roman dengan size 10. Oke, lanjut kita ke bagian kontur, terus kita klik levels. Terus ini bisa kita atur lagi kontur intervalnya. Misal saya di sini pakai intervalnya 100 atau enggak, ini bisa kita sesuaikan lagi. Nanti ini bisa kita scroll ke bawah, terus kita cari measure kontur. Ini, ini bisa kita ganti jadi warna orange dengan ketebalannya 0,03. Lanjut ini kita ke minor. Oh ini major, ini kita ubah warna jadi oranye dengan ketebalan 0,03. Ini kita bedain aja antara si major sama minor, biar kelihatan ada bedanya. Lanjut kalau udah, ini bisa kita ke label, terus kita ke properties, lalu ini kita ganti jadi Times New Roman. Size-nya tetap 10. Lanjut ini kita klik map, terus kita bisa add, terus kita pilih profile. Nah ini kita bisa bikin sayatan topografinya. Nah, ntar kalau udah dia bakal jadi seperti ini. Untuk si profilnya, bisa kita gedein lagi, kita sesuaikan. Nah, untuk di profile, ini bisa kita ganti title-nya. Oke, dia dengan font-nya, itu kita ubah jadi Times New Roman. Lalu, untuk size 12. Terus kalau udah, ini bisa kita tambahin teks. Misal di sini, ini kita bikin A, karena ini adalah sayatan A, dengan type font-nya itu Times New Roman. Lalu oke. Lalu ini bisa kita copy paste saja atau enggak. Taruh di bawah sini. Lalu ini kita kasih nama B, karena dia sayatan B. Kalau udah, ini konturnya ini bisa kita copy paste lagi. Ini bisa kita taruh di peta konturnya, yaitu ada sayatan A dan juga si sayatan B. Kalau udah, kita klik yang 3D. Oh, kita klik yang 3D surface. Ini. Terus kita masukin file BLN-nya, lalu kita open aja. Nah, ntar kalau udah begini akan terlihat file dari BLN yang dibikin. Ini bisa kita ubah lagi, kita pakai trackball, terus ini bisa kita ubah bentukannya. Terus kalau udah, kita tekan map. Terus dari map ini kita bisa ke z-axis, terus kita ke labels. Untuk angel kita pakai 270. Terus untuk ke font properties, ini kita ubah ke Times New Roman. Dengan size tetap 10. Terus kita ke scaling. Terus ini intervalnya bisa kita sesuaikan lagi. Lanjut kita ke left axis, lalu kita ke general. Cari labels. Terus kita ke ini kita ubah jadi Times New Roman dengan size 10. Terus kita ke scaling. Untuk intervalnya, ini bisa kita sesuaikan aja. Terus kita ke button juga. Terus kita ke general, lalu properties, font properties, lalu ini kita pilih Times New Roman dengan size 10. Lalu untuk ini bisa diubah juga sekalinya, intervalnya itu juga bisa diubah. Kalau udah, ini bisa kita klik aja 3D surface-nya. Terus kalau udah, ini bisa kita centangin aja show color scale-nya. Terus ini bisa kita ke general. Terus untuk material color ini bisa kita custom aja. Ini kita pilih rainbow. Terus ini bisa kita custom sesuai dengan ketinggian yang ada. Lalu ini kita ubah buat yang paling rendah. Ini kita pakai ini zoom muda atau kertas.
Lanjut untuk ini kita ubah warnanya jadi grass green. Lalu ini kita ubah warnanya jadi kuning atau yellow. Lalu ini kita ubah warnanya jadi orange. Terus ini kita ubah jadi pink. Dan ini terakhir sesuai warnanya warna merah. Kalau udah ini bisa kita klik OK aja. Lalu kita scroll ke bawah. Lalu kita centang yang showbiz-nya. Terus kalau udah kita ke file properties. Ini file filernya ubah aja. Ini kita ubah jadi warna coklat atau dark brown. Kemudian kita klik kanan map. Lalu kita add. Lalu ini kita pilih yang contour layer. Terus ini kita masukin aja. Dan ini akan muncul kontur-konturnya. Terus ini kita ke kontur. Terus untuk kontur interval, ini disamain dengan kontur interval yang sebelumnya. Ntar kalau udah, ini kita ke map, lalu kita klik kanan lagi, lalu add satu grid vector layer ini. Terus ini file yang kita masukin lagi. Nah, kalau udah ini bakal terlihat panah-panah yang nunjukin arah-arah dari arah aliran airnya. Terus di vector ini kita ke simbol. Nah, lalu untuk X frekuensi sama Y frekuensi ini bisa kita ubah. Bisa kita bandingkan atau dikurangin aja. Di sini saya sama-sama pakai 5. Lanjut untuk style, ini sama solid height dengan fill properties warna hitam. Lanjut kita ke scale, kita ke color scale, terus kita ke general, terus ini kita ke property manager. Lalu untuk label, ini bisa kita atur minimum sama maksimumnya. Dan juga interval yang ada. Ini bisa disamain sama interval konturnya. Terus ini one properties, ini bisa kita ubah jadi times New Roman. Untuk saya tetap 10. Lanjut kalau udah ini kita ke rectangle, terus ini bisa kita bikin kotakan untuk si konturnya. Terus kalau udah ini bisa kita klik cursor, terus ini kita klik aja, dan ini kita pilih group. Ini bisa kita lakuin buat sayatannya juga. Jadi kita group aja. Terus kalau udah di bagian roller ini kita klik kanan aja. Terus ke bagian general. Terus untuk page unit pastikan ini udah sentimeter. Kalau udah ini di oke aja. Kalau udah ini bisa kita sesuaikan lagi untuk letak-letaknya. Kalau udah bisa kita tambahin nama, name, dan plug di bagian kanan bawah. Kalau udah ini bisa kita ubah jadi Times New Roman dengan size ini 14 saja. Kalau udah kita pilih kursor, terus ini kita rapiin lagi. Kalau udah ini bisa kita kasih rectangle, terus ini kita kotakin aja. Lalu kalau udah ini bisa kita pilih file, terus ini bisa kita save as di acara 8. Lalu ini juga bisa kita export untuk memindahkan sebagai file PDF-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.